Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini nih Rabu malam Kamis tanggal 9 Juli 2025 ketemu lagi sama Kak Tanti nih di kedai Pak Itam dengan Kak Rafa. Kak Tanti sama Kak Rafa umurnya kayaknya seumuran, nggak beda jauh lah. Alhamdulillah malam ini kita akan ngelakar tentang apa sih maunya nih anak-anak muda? Coba. Maunya apa kira-kira nih? Mau tahu tentang sejarah gitu ya? Sejarah, oke. Sejarahnya Bari. Dari orang-orang Bari. Lahirnya emangnya di mana? Lahirnya di Bandung. Di Bandung. Dari kecil lama di Belitung. Berapa lama di Belitung? Dari SD. Dari SD udah di Belitung. Berarti meskipun lahir di Bandung, terus kemudian tinggal di Belitung atau di kota Tanjung Pandan, tetap pengen tahu lah ya. Iya, pengen tahu. Pengen tahu, misalnya itu nenek itu siapa sih gitu ya? Yeah. Orang tua kita, terus kemudian rumah kita dulu di sini gitu ya, Yeah. betul ya. Nah ini mungkin yang sangat menarik ya, selain ada kota gitu ya, yang mungkin kita tidak tahu dulu ada jalan namanya ini terus hilang sekarang. Mungkin sebenarnya Rafa pengen tahu, nggak terekspos sih selama ini gitu ya. Yeah. Nah, gimana maksudnya? Pengen tahu karena kan biasanya cuman lewat aja tuh ada nama jalan apa gitu kan. Padahal ternyata bisa jadi itu tuh ada sejarahnya berhubungan dengan keluarga sendiri misalnya. Dengan keluarga sendiri. Iya, penasaran sih hal-hal seperti itu dan itu iya benar, berkaitan dengan sejarah aja. Berarti gitu. Pahlawan sebetulnya itu ya. Jangan-jangan. Ini kita udah mau merdeka nih sebentar lagi. Berarti sekarang belum merdeka gitu. Belum merdeka. Indonesia ya. Agustus ini udah merdekanya berapa lama nih kira-kira? Jadi lupa juga. Kalau by data sejarah itu kemarin katanya ada hari jadi kota Tanjung Pandan gitu ya, yang ke 187. Ya, oke. Kita merdeka udah berapa tahun? Jadi lupa. Jadi lupa dulu aja ya. Ini kalau anak muda sebetulnya dengan hanya klik ya Google lah ya, wah ini kampanye nih Google. Itu kita udah banyak dapat pengetahuan. Cuman ketika ditanya gini gitu kita suka nggak tahu apa sih gitu ya. Nah, sebetulnya disebut penting gitu ya, karena tadi anak-anak muda kita tuh kalau ditanya siapa itu, apa itu, kenapa jadi Jalan Sriwijaya mungkin gitu ya. Kenapa Jalan Sudirman? Kalau Sudirman pahlawan Indonesia ya. Kenapa bandara namanya Hanan Yudin? Siapa sih dia? Itu yang bikin penasaran. Betul. Tapi kan anak-anak muda ngerasanya remeh aja, searching aja gitu ya. Nah cuman mungkin ini yang kadang-kadang ini kayak menjiwai gitu ya. Ada hal-hal yang ketika kita tahu itu kayaknya lebih berasa gitu, lebih atau berkesan, apalah misalnya lebih berkesan seperti itu. Menurut Rafa gimana kira-kira nih? Menurut Rafa sih kalau misalnya untuk sampai di level berkesan terhadap mengetahui sejarah itu harus dimulai dari ngapa sih kita harus mempelajari sejarah itu dulu sih gitu. Kenapa? Pelajaran sejarahnya berapa? Nah, pelajaran saya udah berapa lama yang lalu ya, udah berapa tahun yang lalu, jadi lupa juga gitu. Dan kalau dipikir-pikir gitu kan ada ini juga ya, ada kata-kata yang dari Soekarno yang jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah gitu ya. Tapi nilai sejarah aja lupa gitu kan. Nilai sejarah lupa. Jadi dipertanyakan juga ini gitu, sebenarnya melupakan sejarah itu ya yang jangan dilupakan itu sejarah yang seperti apa sih gitu kata Tanti. Jadi kalau yang kayak ada sakit hati itu dihilangin aja gitu. Iya, itu kan mantan namanya ya. Jadi mantan sejarah gitu. Atau sejarah yang sudah jadi mantan. Mantan yang menjadi sejarah. Mantan yang sudah sejarah. Ini keren nih quote baru nih. Mantan yang sudah menjadi sejarah gitu ya. Nah itu boleh lupa. Betul. Kalau tentang mungkin Indonesia, tentang Belitung gitu ya, harusnya kita ingat kan, tapi gimana sih tante gitu yang bikin mikir biar lebih ingat gitu ya, biar lebih berkesan, dan mungkin ya tadi kenapanya dulu yang harus dibenahi. Nah kalau udah kenapa baru ada kesadaran nih, oke, aku pengen belajar sejarah gitu. Iya, betul. Mencari tahu lebih banyak. Betul, mencari tahu lebih banyak. Tadi kita mulai dengan nama jalan, kita mulai dengan silsilah keluarga, atau kemudian sekarang banyak nih bangunan kuno gitu ya, yang
kita nggak tahu ini dulunya ada bekas apa gitu ya, ini dulu bangunan zaman apa, dia menarik gitu ya. Nah sekarang kan kita nggak tahu karena udah berubah kali ya, berubah semuanya ya. Kalau yang seperti zaman Kak Tanti dulu gitu ya istilahnya, itu ada bangunan, oh itu ada sekolah kami dulu, sekarang sekolahnya nggak ada. Kayak gitu. Kak Tanti itu dulu SD di Jalan Pantai. Sekarang udah hilang. Jalan pantainya masih ada? Jalan pantainya udah berubah nama juga. Jadi nama jalan Jalan Yosudarso. Nah ini kan ketika namanya sekolah gitu ya, kita mau reunian atau apa, sekolahnya udah nggak ada lagi. Mungkin banyak kakak-kakak kelas kami yang mereka juga udah nggak tinggal di Blitong, tapi juga mereka punya anak cucu. Ketika mungkin mereka pengen nganyau gitu, balik ke Blitong, terus pengen lihat sekolahnya dulu gitu ya, mana kayak gitu gitu ya, sekolahnya ya udah ada lagi gitu sekolahnya. Mungkin ada sekolah-sekolah yang masih berdiri, dia juga udah kena renovasi atau apapun seperti itu juga akhirnya membuat hilang kenangan itu. Nah, jadi mungkin sejarah itu yang membuat bisa jadi ini bisa bikin quote baru. Tadi mantan itu jadi sejarah. Quote barunya kenangannya udah nggak ada lagi dan nggak dapat dijadiin sejarah gitu. Atau gimana nih? Justru kenangannya cuman hanya diingatan akhirnya kan ya. Tapi untuk kami generasi selanjutnya nih nggak tahu apa-apa gitu tentang kenangan tersebut, karena mungkin ya tadi tidak dituliskan, tidak ada bukti sejarahnya, tidak ada bukti sejarah. Dan mungkin di generasinya Kak Tanti tidak menceritakan kembali kepada generasi muda, generasi yang di bawahnya ya, kayak gitu. Nggak tahu kalau ternyata kalau misalnya Kak Tanti nggak cerita ke Raufa nih ya, Raufa nggak tahu kalau ada namanya jalan pantai, ada sekolah di jalan pantai, itu nggak tahu. Nah ini baru hal yang kecil ya. Oke, baik guys, mungkin sebentar lagi kita akan kedatangan narasumber. Nanti kita coba kasih kesempatan sama Mbak Kak Rafa ngulik-ngulik nih narasumber yang akan hadir nanti di kedai Pak Itam ini, kelakar tentang sejarah Tanjung Pandan, kota kelahirannya Kak Tanti nih, sejarah Blitong, atau kemudian sejarah apa tadi yang mau ditanyain, sejarah bangunan kuno, kemudian sejarah apa lagi, dan dasar-dasar sejarah ini gimana cara orang tahu, terus bagaimana cara ketemu kok bisa itu tuh zamannya kapan gitu ya. Nah mungkin bisa diceritain sama yang abang satu ini ya. Mungkin kita break dulu ya. Mungkin nanti break dulu juga ada pesan sponsor di sini kedai Pak Itam. Ada makanan yang menarik, ada teh tarik, ada prata. Mau cicipin Kak? Boleh banget. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kedai Pak Itam dalam kritik Pak Itam episode yang kedua. Jadi kemarin kita sempat menyimak ya Bang ya, tentang hari jadi Kota Tanjung Pandan, masa lalu, masa kini, dan masa depan ya. Nah menariknya tentang masa lalu ini jadi sekarang jadi judul yang baru gitu, tentang sejarah Blitong gitu. Dan karena kebetulan waktu itu saya Raufa sempat datang dan ikut nimbrung di tongkrongan Bapak Ibu tentang sejarah tentang hari jadi Kota Tanjung Pandan itu gitu, dan ngobrol juga sedikit ya sama narasumber kita hari ini, yaitu Bang Wahyu dari KPSB Peta Belitung ya. Nah tentang masa lalu, yaitu tentang sejarah Blitong. Jadi terpantik juga gitu, kok anak muda kurang tahu ya, terutama saya sendiri gitu, kok kurang tahu ya tentang sejarah Blitong gitu. Banyak yang baru tahu pada saat itu. Nah jadi akhirnya ngobrol-ngobrol, ternyata jadi tema berikutnya nih, dan bersama dengan Bang Wahyu. Halo Bang Wahyu, apa kabar nih malam hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah tadi kan sempat diceritakan gitu ya tentang latar belakang dari Bang Wahyu, yaitu di KPSB Peta Belitung. Nah, tapi sebelum itu teman-teman gitu ya harus tahu dulu nih, kalau misalnya kritik Pak Itam ini ada tagline-nya Bang. Kita bisa baca bareng-bareng ya Bang ya? Nih, yang ini Bang. Kritik baik, tanda peduli. Gitu ya. Jadi, gitu. Kritik Pak Itam, kritik baik, tanda peduli. Nah, jadi di obrolan ini gitu ya, di kedai Pak Itam ini kita bakal bahas tentang sejarah Blitong dan tahu apa sih anak muda gitu, terutama saya Raufa ya Pak ya gitu, Bang, untuk tentang sejarah Blitong ini. Nah,
menarik tentang KPSB yang Rova juga baru tahu. Itu sebenarnya apa sih Bang gitu, boleh diceritain dulu dak? Oh, itu kalau secara kepanjangannya dia Komunitas Pelestari Sejarah dan Budaya Peninggalan Tanah Belitung. Oh. Iya. Penggunaan terminologi seperti itu kan sudah lama. Misalnya sekarang kalau kita pergi ke Desa Cerucuk, sekarang sedang ada festival dalam rangka Hari Jadi Desa Cerucuk. Nama festivalnya mereka bikin Festival Kota Tanah Cerucuk. Festival Kota Tanah Cerucuk. Jadi orang dulu sering bilang satu tempat tuh dengan kata tanah di awalnya. Jadi makanya KPSB Peta Belitung juga menamai komunitasnya dengan cara seperti itu. Jadi arahnya emang lebih ke penggalian sejarah. Penggalian sejarah. Khususnya dengan pendekatan literatur. Jadi di situ ada beberapa anak muda yang punya perhatian terhadap sejarah, kemudian ingin berkontribusi. Ada yang dari latar akademisi, ada yang dari latar perwisata, ada dari latar pendidikan. Nah, jadi ngumpul di situ, kita coba untuk bikin produk seperti misalnya konten-konten sejarah yang pada umumnya itu diawali dengan menjawab setiap kebutuhan dari dunia pendidikan dan pariwisata. Nah, biasanya kan pendidikan mereka perlu tahu tentang asal-usul nama Belitung. Pariwisata juga perlu tahu tentang asal-usul pertambangan timah, asal-usul sebuah tempat. Nah, makanya kemudian Peta Belitung membuatkan konten literasinya berdasarkan literatur, karena emang kalau sejarah tentunya berbasis data. Jadi seperti itulah awal-awal pendekatannya, kemudian berlanjut sampai sekarang, kemudian kebutuhannya berkembang, orang mintanya macam-macam akhirnya untuk menetapkan hari jadi kota, menetapkan hari jadi desa, itu akhirnya melibatkan Peta Belitung karena mereka tahu setiap konten Peta Belitung itu dibuat berdasarkan data dan fakta yang ditemukan, yang tadi digali bareng-bareng dari komunitas ini. Jadi buat kawan-kawan yang nonton mungkin dari rumah atau yang ada di sini gitu bisa cek di petabelitung.com Bang ya, petabelitung.com, atau kalau di Instagram bisa cek KPSB_peta_Belitung. Boleh di follow yang belum follow gitu, karena di situ banyak konten-konten yang tersaji tentang, misalnya ada yang tahu gitu ya, 8 pemuka bangsa Indonesia dari Belitung. Nah, aku juga belum tahu. Tapi ternyata ada ada buyut ya istilahnya dari Datu iya gitu. Ternyata aku keturunan seorang salah satunya kan? Salah satunya gitu ya, salah satu tokoh bersejarah di Belitung. Taunya baru belakangan. Iya, baru taunya belakangan. Itu karena belum kenal dengan sejarah Belitung itu sebagai anak muda. Nah, patut dievaluasi hal tersebut. Nah, makanya ngobrol di sini, Bang. Nah, terkait KPSB tadi menilai menggali nilai-nilai sejarah gitu ya, data-data, fakta-fakta. Nah, sejauh ini apa yang dihadapi oleh Bang Wahyu gitu ya dalam mengembangkan, menumbuhkan kesadaran mengenal sejarah ini gitu di Belitung? Iya, pertama kan pastinya minat. Minat terhadap sejarah itu waktu kita baru mulai kan terbatas sekali. Makanya untuk mengembangkan minat masyarakat itu langkah selanjutnya setelah membuat website dan media sosial fanpage gitu adalah membuat grup. Membuat grup. Ada grupnya berarti. Ada grup, makanya kalau di Facebook itu ada grup Belitung Tempo Dulu. Nah, itu sekarang dari awalnya cuman berapa ratus orang, sekarang sudah 28.000 lebih anggotanya. Dan berarti itu bebas masuk aja siapa aja. Publik memang. Pertama pastinya mayoritas adalah masyarakat Belitung. Nah, tapi juga ada orang-orang dari luar daerah sampai luar negeri. Nah, karena beberapa orang dari luar negeri itu adalah orang-orang yang dulu punya kaitan sejarah dirinya dengan Belitung. Misalnya dulu orang tuanya pernah pegawai timah,
kakeknya dulu pernah pegawai Tina, atau misalnya dia dulu lahir di Belitung, atau bapaknya lahir di Belitung, pada ngumpul semua di situ. Ada dari Belanda, Jerman, Amerika. Jadi dan setiap tahun selalu ada saja orang-orang dari luar negeri datang ke Belitung untuk mencari sejarah dirinya. Ketika seperti itu, maka kami akan arahkan mereka ke grup itu. Dan nanti orang-orang Belanda yang sudah masuk duluan memberitahu, yang kamu cari itu coba ke sini, coba ke situ. Nah, kalau sejarahnya, kalau dalam bentuk data atau literatur ke Peta Belitung. Nah, jadi dan tidak semua Peta Belitung kan punya data, terutama data abad ke-20, tahun 1945 ke atas itu termasuk minim kami data, karena memang Peta Belitung belum terlalu banyak fokus ke era kemerdekaan. Sehingga itu data pasti banyak tersebar di lingkungan masyarakat, keluarga, orang per orang. Makanya ketika kami bentuk komunitas atau grup di dalam media sosial itu, setiap orang akhirnya mulai membuka setiap arsip atau sumber yang mereka punyai di keluarga masing-masing. Nah, itu ngebantu KPSB juga untuk merangkum semuanya gitu ya, menarik benang merahnya. Dan akhirnya kita punya tambahan data pastinya kan. Misalnya yang terakhir itu ada datang dari Belanda, dia cari jejak rumah kakeknya dan kelahiran ayahnya. Akhirnya ada masyarakat anggota dari Belitung Tebo dulu itu nunjukin rumah-rumah yang digambar di foto yang dia tunjukkan, dan sampai ke dokumen kelahiran ayahnya dia ketemu. Ada di situ. Iya. Jadi dia melihat sendiri dokumen kelahiran orang tua dia tahun 1957. Ya. Nah, ini kan tema malam hari ini adalah tahu apa anak muda gitu Bang ya. Tapi mungkin gitu dari generasi yang lebih tua gitu ya. Kayaknya Bang enggak sih ya. Bang milenial Bang ya. Milenial, sedang ya. Apa Gen Z gitu. Nah, jadi biasanya anak muda tuh dikenal sebagai orang yang malas belajar sejarah gitu kan. Nah, kalau misalnya dari pengalaman sendiri gitu. Mungkin malasnya tuh karena bosan, belajar sejarah itu bosan. Terus kalaupun di pelajaran sekolah itu biasanya cuman ditanya siapa nama pahlawan misalnya, terus kayak tahun berapa berdirinya apa gitu kan, terus sebutkan prasasti apa. Jadi cuman sekadar nama-nama tertentu aja. Nah, tapi dari cerita Bang Wahyu tadi, ternyata sejarah itu bisa kita pelajari dan kita gali gitu dengan menemukan why gitu, menemukan kenapa kita harus belajar sejarahnya. Salah satunya adalah mengetahui sejarah dirinya terlebih dahulu gitu ya, dari orang-orang tadi Belanda, terus dari luar negeri yang lainnya, pengen tahu tentang sejarah dirinya, masa lalunya secara turun-temurun itu, dan akhirnya malah jadi membuka arsip sejarah yang bermanfaat untuk masyarakat Belitung gitu. Nah, kalau dari Bang Wahyu sendiri gitu, pengalaman tersebut ada semacam harusnya anak muda itu gini loh caranya gitu, atau misalnya harusnya melek sejarah itu begini loh gitu, kalau menurut pendapat Bang Wahyu sendiri. Iya, soal itu pertama dulu saya kan pernah jadi wartawan ya. Iya. 2010 sampai 2018. Pas 2016 itu mulai media-media itu fokus mengembangkan platform online. Di tempat saya bekerja dulu ada satu platform yang memang dikhususkan untuk menyasar pembaca-pembaca milenial dan Gen Z. Cara pertama yang dilakukan oleh perusahaan itu bukan membuat konten untuk Gen Z atau milenial. Tapi apa tuh? Tapi dia cari penulis Gen Z atau milenial. Iya, itu benar-benar. Karena yang tahu tentang apa yang ingin diketahui oleh kalangannya itu ya kalangan itu sendiri. Jadi tidak bisa, tapi kurang maksimal ketika milenial menulis atau membuat kreasi konten untuk Gen Z. Nah, jadi yang harus membuat konten Gen Z itu ya Gen Z itu lah. Nah, jadi yang tahu kalangannya itu ya kalangan sendiri lah. Dan itu dilakukan oleh perusahaan pas saya bekerja dulu, dan saya belajar dari itu. Makanya kalau Peta Belitung yang ada sekarang itu memang dia linear dengan milenial. Dia kurang linear dengan kebutuhan Gen Z karena tidak ada dari rombongan kami yang berasal dari Gen Z. Nah, dan itu memang
dalam proses pastinya sudah dibicarakan di internal kami untuk kemudian mencari siapa nanti yang dari kalangan Gen Z yang bisa kita tarik. Oke, berarti ini terbuka juga nih, berarti kalau ada penonton Gen Z yang mau terlibat di KPS pastinya ya bisa ya untuk silahkan kontak ya mungkin di Instagramnya gitu. Saya tertarik nih. Nah emang generasi sekarang itu kan melek digital ya gitu Bang. Jadi emang ranahnya gitu menyajikan konten-konten yang sesuai dengan mereka. Walaupun tadi aku udah tahu nih gitu sebagai anak muda tentang sejarah, tapi karena rasa keingintahuan ini akhirnya ya udah ikut bergabung gitu ya di sini gitu, melakar sama-sama tentang sejarah. Nah jadi ketidaktahuan ini bisa jadi pemantik untuk mencari tahu dan soal diterima oleh generasinya masing-masing adalah bagaimana cara mengemasnya ya Bang ya. Nah jadi dibutuhkan nih sosok-sosok yang kreatif gitu dari Gen Z buat mengemas konten-konten agar lebih luas lagi manfaatnya gitu ya Bang ya. Khususnya untuk Gen Z kan. Itu tadi karena itu tadi kalau anak-anak milenial dipaksa untuk buat konten untuk anak Gen Z pasti akhirnya kurang maksimal karena bahasanya beda, daya tarik beda, dan itulah diterapkan seperti aku sebut tadi dari perusahaan pada aku kerja, dan itu terbukti hasilnya. Kalau kita main di platform online kan semua terukur, viewer terukur, traffic terukur. Nah, dengan pendekatan seperti itu terbukti ya dari awalnya. Sebelumnya kan terlalu berisiko dianggap karena kan waktu itu perusahaan jurnalistik kan terlalu agak eksklusif, tidak membuka diri terhadap orang-orang awam kasarnya untuk di dunia tulis jurnalistik. Nah, tapi kemudian paradigma berita pun berubah dari dulunya berparadigma fakta, sekarang berparadigma orang bilang news is conversation gitu. Nah, berubah dari news is a fact jadi news is a conversation. Jadi maksudnya kalau dulu tuh berita tuh soal fakta. Tapi kalau sekarang berita tuh soal percakapan. Apa yang paling hits sedang diomongin orang itu berita. Nah, bukan fakta ada di mana atau fakta itu penting, bukan. Kalau sekarang ya. Nah, jadi kadang begitulah mekanisme kerja media online, mekanisme kerja multimedia yang berbasis daring. Nah, dan itu tadi kalau masuk lebih jauh ada demografi istilahnya, kelompok-kelompok usia yang tadi dibilang. Nah, akhirnya yang cocok untuk berbicara pada satu kelompok usia tertentu ya kelompok usia itu. Iya, kebayang sih kalau di bayangan sendiri gitu. Mungkin kalau misalnya ruang-ruang mengemas konten-konten sejarah ini dimasuki oleh Gen Z gitu, akan ada festival sejarah yang kreatif, menyenangkan, fun gitu ya, dan anak-anak muda itu malah jadi FOMO untuk belajar sejarah. Nah, ini juga Rova lihat di sosial media bagaimana buku-buku fiksi sejarah itu sekarang lumayan meningkat ya gitu, ketertarikan orang-orang untuk membaca itu gitu ya, karena dikemasnya dengan ya tadi asik dengan bahasanya masing-masing gitu kan ya. Nah, bayangkan kalau misalnya kita-kita nih gitu yang memenuhi ruang-ruang ini, ruang kreatif, dan akhirnya sejarah pun tidak mati di generasi atas aja gitu, tapi bisa berlanjut ke generasi selanjutnya. Nah, karena sekarang kita belajar tentang sejarah Belitung juga nih, anak muda pengen tahu ya Bang ya. Nah, apa sih yang harus anak muda tahu tentang sejarah Belitung gitu menurut Bang Wahyu? Ya, sejarah itu kan tadi lah disebut sejarah diri itu penting kan? Nah, ketika bicara sejarah diri, maka yang paling tampak di awal itu pasti atau paling yang paling ingin diketahui itu adalah nama kan. Nama. Kata orang tak kenal maka tak sayang. Nah, makanya sejarah itu kita mulai dari hal-hal yang mengidentifikasikan diri kita. Nah, Belitung itu bagaimana mengidentifikasinya? Pasti dia punya nama. Namanya Belitung. Tapi kadang orang bilang Belitung. Cari sejarahnya. Gitu maksudnya mulai. Terus masuk lagi nanti ke badannya. Dia ini seperti apa secara badan? Pulaunya, kata orang bilang pulaunya kecil, tapi kaya. Berarti ada sesuatu yang punya nilai ekonomi. Apa itu? Mineral, timah. Bagaimana sejarahnya? Memulainya seperti itu untuk memulai. Jadi keinginan tahu itu harusnya dimulai dari hal-hal yang memang mendasar dari sesuatu, yaitu nama, kemudian
fisiknya, kemudian baru nanti ke peristiwa-peristiwa yang berkaitan, yang sejarah. Nah, kalau Belitung itu, misalnya Belitung, mana yang lebih dulu, Belitung apa Belitung kan? Nah, itu gimana tuh Bang? Boleh mungkin di-spill sedikit nih di sini biar pada penasaran. Nah, kan tadi sudah dibilang sejarah itu berbeda dengan tradisi lisan. Nah, makanya untuk pendekatan sejarah pasti yang harus dikedepankan adalah sumber. Nah, sumber itu kan bukan banyak, ada beberapa sumber. Misalnya sumber literatur, kemudian sumber arkeologis, benda-benda, atau sumber-sumber lainnya. Dan yang bisa kita cari misalnya untuk sebuah nama tempat, pasti memori orang pasti sepaham bahwa nama tempat itu tercatat dalam peta. Nah, anak-anak sekarang pun familiar dengan Google Maps, Google Street View, segala macam. Nah, pasti nama itu terdapat dalam sebuah peta. Nah, maka untuk menelusuri sebuah nama kita cari peta setua mungkin kan. Oh, peta yang paling tua lah untuk ini ya. Nah, peta yang paling tua menunjukkan nama pulau kita kan. Nah, itulah yang kemudian kami lakukan di peta Belitung. Setelah ditelusuri, akhirnya ketemu peta paling tua itu peta tahun 1553. 1553. Dan di situ nama Belitung sebagai? Nama Belitung ditulis Belitung. Belitung. Ya. Belitung. Tulisannya tapi Beleiton. Beleiton. Iya, karena bahasanya kan bahasa Itali. Ya, justru dari bahasa Itali. Iya, bahasa Itali karena dibuat di Venesia waktu itu. Bahasa Latin maksudnya. Iya. Nah, jadi dari situ kita tahu namanya Belitung. Tapi kan kita harus cek lagi. Yang bikin peta itu bukan orang pulau ini. Nah, makanya penulisan dia itu tidak bisa langsung kita amini sebagai yang pertama kali. Iya. Nah, kita harus validasi lagi. Nah, tapi paling tidak kita punya dasar bahwa dalam peta paling tua yang kita tahu namanya Belitung. Tapi yang bikin bukan orang Belitung. Nah, makanya dia tulis dia Belitung. Bagaimana orang itu sampai bisa bikin peta? Pasti kan ada pemandu. Pemandunya siapa? Nah, banyak lagi komponen. Kemudian nanti kita lihat peta-peta selanjutnya, baru muncul Belitung. Di peta selanjutnya. Iya, peta paling tua yang menulis Belitung itu peta tahun 1851 gitu. Nah, itu ada peta dari para perintis pertambangan timah. Nah, ada peta geologi Pulau Belitung tahun 1851 itu sudah menyebutkan nama petanya itu dengan nama Belitung, bukan Belitung atau Biliton. Nah, itu menjadi semacam satu kronologis yang bisa kita lihat. Karena dalam keterangan penulisnya, dia bilang, orang sering bilang pulau ini dengan sebutan nama Belitung. Orang Belanda menulisnya dengan ejaan Biliton. Tapi orang di pulau ini tidak pernah sekalipun menyebut pulaunya Belitung. Tapi Belitung. Iya, lebih familiarnya Belitung. Iya, tapi orang-orang luar sering bilangnya Belitung. Sumber namanya apa? Nama apa? Sumber nama Belitung itu sekarang asal-usul nama ya. Tadi soal nama kan. Nah, soal asal-usul nama, yang pasti karena secara nama saja itu kita baru ketemu tahun 1553. Kemudian akhirnya yang bisa digunakan itu adalah sumber catatan dari keterangan orang-orang terdahulu. Nah, jadi ada satu sosok namanya Cornelis de Groot yang tadi buat peta tahun 1851. Ditanya orang-orang tua tahun itu. Nah, apa asal-usul nama Belitung? Dari mana kata itu? Ya, terus jawabannya jawaban orang tua zaman tahun 1851 itu, Belitung itu dari kata Bali Putong kata. Bali Putong. Terus ada legenda pula ya. Nyambung pula berarti. Tapi keterangannya cuma sampai situ. Ada data ya. Ada data. Atau memang orang dulu cuma cerita sampai situ. Iya. Kata orang, karena orang-orang tahun 1851 kan sekarang tadi namanya dari 1500 lah namanya muncul. Jadi kemungkinan ada orang dengan 1851 itu lah berapa generasi kan? Iya, jauh itu. Jadi 1851 itu orang-orang tuh 1851 itu lah dapat cerita juga. Iya. Dari yang orang-orang tuh Belau. Datuk-datuk Belau. Dan Belau tahu enggak kata orang enggak dari Bali Putong itulah.
Nggak tahu cerita lain. Dari Bali dan potong, itu lah nggak? Iya, kalau dalam catatannya seperti itu yang dituturkan dari orang tua. Tapi kemudian ada sumber pula tahun 1933 dari Ahmad Suryadi Putra nama. Dia nulis agak lebih panjang sedikit tentang asal usul nama Belitung. Dia menemukan sumbernya apa itu? Dia tradisi lisan juga. Tradisi lisan. Ya, dia dapat cerita dari orang tua lah di Belitung. Nah, kata memang dari Bali Teputong. Nah, kemudian ada semacam translasi lah antara generasi ke generasi yang sehingga menyebutkan mulai dari Bali Teputong jadi Balitong, akhirnya jadi Belitung. Tapi itu keterangan dari cerita-cerita katanya. Sampai kemudian muncul lagi cerita-cerita abad ke-20. Tahun 90-an 2000-an tentang cerita rakyat asal-usul nama Belitung. Kan lebih panjang lagi itu. Sampai mengaitkan Belitung dengan Pulau Bali. Jadi itulah kalau kita basisnya tradisi lisan. Tapi maksud aku kalau kita menggunakan pendekatan sejarah, kita bisa lihat sumber-sumber yang mencatat. Kemudian itu jadi bagian satu narasi bahwa soal kepastian yang pasti sampai data yang valid ketemu kita tidak bisa sampai ke titik itu kan. Tapi kita bisa jelas asal muasalnya. Dan satu hal kadang yang harus kita pahami ketika menceritakan sejarah itu kita harus ada dalam konteks zamannya. Jadi misalnya Bali Potong, asosiasi otak kita kan Bali sekarang. Padahal orang dulu belum tentu Bali itu. Emang yang punya hak untuk menamai satu pulau itu Bali itu hanya Bali sekarang, enggak kan? Pada zaman itu. Jangan-jangan Bali yang dimaksud dalam cerita Bali Potong bukan Bali yang sekarang. Dan kita harus menelusuri lagi tentang hal tersebut gitu. Jadi kan orang kemudian melihat jadi tidak logis, jauh amat dari Bali sana ke sini, tanah sampai Anyu. Terus atau bisa jadi penduduk aslinya orang Bali. Harusnya ada itu tadi kalau dalam sejarah kita harus lihat bukti tinggalan arkeologis kan. Apakah ada keterkaitan misalnya? Apakah ada kuburan dengan gaya Hindu, apa ada gaya Buddha atau gaya lain? Sejauh yang kami telusuri, kita tidak punya banyak variasi kuburan. Kuburan kita cuma di kuburan Islam, Cina, laut, orang laut. Tambah yang Kristen belakangan ketika ada Eropa masuk dan beberapa umat Kristen lainan kan. Nah, tapi kalau yang kuno sekali kita cuma ketemu Islam, orang laut, kan Tionghoa. Jadi secara arkeologi kita tidak punya data bahwa potongan dari Bali itu nggak ada lah ya, dari Bali yang sekarang. Jadi kaitan arkeologisnya memang nggak ada sejauh ini yang mengaitkan kita dengan tinggalan Hindu Buddha. Jadi secara sejarah orang asli itu tuh yang pertama kali tidak tahu yang datang dari mana dari kalau pertama kan itu tadi kan soal nama. Soal nama sejak kapan, kemudian gimana nama itu jadi sampai gitu. Nah sekarang akhirnya lebih dalam lagi. Nah, apakah ada nih orang pertama yang masuk ke Belitung gitu, dan ini juga membuktikan ya kalau misalnya kita mempelajari sejarah, mulainya aja dulu mungkin yang susah gitu, tapi ketika udah mulai banyak anak muncul pertanyaan-pertanyaan gitu. Jadi kan tadi setelah nama, kemudian gimana nama itu jadi gitu, kemudian gimana orang? Adik ke orang pertama gitu kan. Setelah nama Belitung, gimana Belitung? Siapa orang Belitung? Pertanyaan selanjutnya dalam sejarah. Pendekatan pertama tentu tadi telah disebut literatur. Kedua arkeologis. Bukti arkeologis paling tua di Pulau Belitung itu di situs Batu Hitam. Di Batu Hitam. Situs Batu Hitam. Orang nyebutnya kalau di luar negeri Belitung Shipwreck. Dicatat UNESCO Belitung Shipwreck, bangkai kapal Belitung artinya. Itu ada banyak versi tentang penelitiannya, tapi semua berada pada abad 9. Yang paling masyhur itu menyebutkan kapal itu tenggelam tahun 830 Masehi. 830 Masehi. Tapi yang paling tinggi konsensus semua sepakat itu abad 9. Uji karbon kan dia lebar biasa kan ada. Tapi yang masyhur orang ambil 830 Masehi. Jadi kapal itu diyakini tenggelam tahun 830. Itu tenggelam pada jarak 1 mil di Laut Dangkal kalau pasang 17 meter. Aku tanya biak-biak sekarang nelayan misalnya macam di Juru Seberang atau di Tanjung Binga. Kalau Mika kapal tenggelam jarak 1 mil
di situ, selamat ke? Selamatlah banget ya. Karena dekat. Semil. Bagi orang dulu belum gila banyak makan ukan-ukan. Nah, berarti jadi ada peneliti Inggris namanya John Guy. Dia meneliti artefak-artefak personal dalam kapal, dalam kargo. Jadi kan misalnya orang dulu tuh lah makin jelas itu diketahui bahwa sebagian dari orang Belitung itu emang keturunan Cina. Jauh sebelum proses pertambangan dimulai. Karena interaksi antar penduduk satu pulau dengan orang Cina itu lama, khususnya dalam perdagangan kan. Nah, dulu yang paling dikenal dari Belitung itu besi. Nah, besi itu dipakai untuk bahan baku pembuatan senjata-senjata pusaka kerajaan. Nah, maka dia jadi mahal besi Belitung. Dari situlah Cina masuk untuk berdagang. Nah, maka interaksi antara orang Cina dengan orang Belitung itu udah lama. Kemudian ada pasti proses kawin-mawin segala macam. Dan ada lagi cerita yang paling masyhur itu tahun 1293. Jadi ada ekspedisi 1292-1293. Ada ekspedisi Kubilai Khan mau nyerang Singosari di Jawa. Nah, itu menurut cerita dia transit di Belitung. Nah, itu kemudian dikaitkan orang dengan cerita Mbah Maimun yang sempat viral. Yang nah, itu yang jadi masalah itu karena kita belum ketemu artefaknya. Jadi artefak tentang kapal ekspedisi itu justru ada di Kepulauan Karimata kan. Nah, makanya kemudian kami dari kalangan pemerhati sejarah melihatnya mungkin dia peristiwanya ada terjadi di Pulau Karimata, tapi dalam prosesnya kemudian ada awak kapal yang ditinggal 100 orang itu kemudian pindah ke Belitung. Nah, jadi peristiwa kapal itu singgah itu tidak di Belitung tapi di Pulau Karimata karena ketemu satu batu bertulis di sana kan. Nah, sehingga sulit kita mengaitkan langsung kapal itu singgah di sini. Tapi kemudian ketika orang di Pulau Karimata pindah ke Belitung itu sudah jadi sebuah tradisi yang lama terjadi sampai hari ini kan. Koneksi antara orang di Pulau Belitung dengan Karimata itu masih berlangsung sampai hari ini. Jadi migrasi atau mobilisasi manusia dari Pulau Karimata ke Belitung itu sampai hari ini masih berlangsung. Jadi ketika peristiwa itu terjadi di Karimata dan orang-orang di sana pindah ke Belitung masuk akal. Walau memang artefaknya kita belum ketemu. Iya. Jadi tadi kalau misalnya belajar sejarah, apalagi buat orang yang baru mulai gitu ya, baru tahu sedikit demi sedikit, itu kita bisa mulai dari sumber literatur yang ada. Tapi harus mempelajari konteksnya dulu ya Bang ya, gitu, mempelajari konteksnya. Jadi kalau misalnya catatannya ditulis oleh siapanya juga itu berpengaruh. Dan kadang kan orang bisa kayak, itu sejarahnya nggak benar, yang benar tuh ini gitu, yang benar tuh itu. Padahal sebenarnya bukan karena salah satunya salah, tapi konteksnya gitu ya, pada masa apa ditulisnya, oleh siapa ditulisnya itu berpengaruh besar gitu ya Bang. Konteksnya. Tadi disebut tentang orang Belitung itu awalnya kemungkinan dari 4 suku bangsa itu. Orang Arab, India, Melayu, Cina. Berdasarkan artefak paling tua, bukti arkeologis paling tua. Kemudian salah satu yang bisa dipakai itu laporan Depati. Depati itu penguasa tertinggi di pulau ini. Depati Cakradiningrat namanya secara gelar. Tahun 1850-51 itu beliau membuat laporan penduduk. Laporan penduduk. Iya. Penduduk Pulau Belitung. Ada data berarti. Ya, berarti ada data penduduk kan? Data penduduknya tersebar apa aja sukunya gitu. Depati itu membagi penduduk Belitung itu jadi 4. Waktu itu Depatinya ke Arahat. Nama beliau Kiai Agus Rahat. Jadi nomor 1 itu di kolom pertama itu orang darat atau orang Belitung. Orang darat atau orang Belitung. Iya. Yang disebut untuk yang pertama. Iya. Orang darat atau orang Belitung. Di kolom kedua Fremdelingen atau Malay. Nah, jadi Fremdelingen tuh macam Orient tuh Timur Asing. Orang Timur Asing dan Melayu. Nah, grup ketiga Sekah atau orang laut. Grup terakhir Cina. Itu tahun 1850. Ya. Itu ada semacam ciri-ciri yang dijelaskan atau gimana? Nah, ada apa sih panjang untuk penjelasannya. Tapi maksud saya
dari situ bisa kita lihat bagaimana Depati membagi penduduk. Bahwa orang sering bertanya, siapa suku asli orang Belitung? Suku aslinya itu orang darat sebetulnya. Suku asli. Hah? Beda. Tadi orang laut. Berarti kalau orang laut tuh dia enggak. Tapi orang darat itu nama lainnya orang Belitung. Jadi orang Belitung kalau Melayu ya? Itu panjang cerita gini. Nah, gini. Itu bisa panjang cerita. Iya. Nah, kalau disebut dak Melayu bisa juga. Karena bisa tadi kan asal ya, tadi kan ada empat tadi gitu kan. Nah, asal muasalnya jelas ya kan? Iya. Itu panjang penjelasannya karena kita harus ngelihat bahwa proses dari tahun 800 sampai ke 1800 itu ada proses asimilasi yang benar-benar panjang usia. Iya, sehingga identitas asal itu pastilah bercampur aduk. Tapi kemudian sehingga membentuk satu identitas baru yang namanya orang darat. Ini misalnya ditanya, ngapa orang darat? Oh, ngapa orang darat? Itu benar ke orang darat? Atau misalnya siapa emang tokoh? Sekarang tahu ke tokoh orang darat? Siapa tuh Bang? Tokoh orang darat itu siapa ya? Siapa bisa Bang? Orang darat itu sekarang itu jadi nama bandara. Oh, Hanan Judin berarti. Hanan Judin. Oh, itu tokoh orang darat. Iya, jadi kalau kita baca buku Sang Elang, buku yang berdasarkan biografi beliau, di bab pertama itu disebut orang darat. Kemudian di bab selanjutnya dikisahkan beliau sekolah ke Tanjung kan? Iya. Nah, di situ beliau ada satu peristiwa di mana karena beliau orang kampung mungkin agak di apa dalam kata tanda kutip sekarang dibully lah ya. Nah, karena mungkin beliau orang kampung. Nah, jadi maka kemudian beliau nyebut dalam kutipan yang dikutip dari penulis Haril Anderson di buku itu, aku memang orang darat, kata beliau. Salah satu tokoh. Jadi kita tidak bisa tahu siapa orang pertama di Belitung, tapi kita bisa tahu tokoh-tokoh dari golongan-golongan tadi gitu ya. Orang darat, orang laut, misalnya kita tadi orang Cina dan lain sebagainya. Tapi kemudian kan orang darat ini konotasi atau stereotip yang terbentuk tuh jelek. Orang kampung tadi. Ya, maka kemudian orang di pulau ini lebih mengidentifikasi diri ya sebagai orang Belitung. Orang Belitung. Nah, kan itu tadi. Setiap suku kan kadang bisa lebih satu atau dua penyebutan. Iya. Nah, kita pakai nama orang Belitung agak tengah sedikit. Orang Belitung. Jadi semua ngerasa jadi orang Belitung. Nah, iya. Jadi orang darat itu nama lainnya orang Belitung. Karena Depati sendiri yang membuat pengelompokan itu. Iya. Nah, kata Belau Rahat teh. Nah, orang darat ataupun orang Belitung lah. Nah, terus gimana Melayu kan? Iya, tiba-tiba jadi Melayu Belitung gitu. Nah, jadi kan dalam perjalanannya memang disebut sebagian dari orang darat itu dia keturunan Melayu pesisir barat Kalimantan, Melayu di Sumatera bagian selatan, Melayu daratan di Riau, terus Melayu Kepulauan Riau, Melayu di Semenanjung, Malaysia. Nah, sebagian dari orang darat yang hilang dalam pengelompokan ini ya. Sebagian dari orang yang disebut orang darat dari Depati itu setelah ditanya nasab, mereka tuh keturunan dari kelompok itu. Yang tadi ya. Nah, jadi tapi itu tadi karena dia kawin-mawin, akhirnya dia ninggale identitas sebelum. Nah, yang dimaksud Depati dengan Melayu di tahun 1855 itu yang datang. Baru yang pada saat itu. Makanya dulu ada muncul istilah orang dagang. Oh iya. Orang Melayu itu orang dagang. Nah, itu yang datang, yang baru muncul. Nah, kan banyak datang dari Kepri, dari Riau atau dari Sukadana, dari dari Pontianak. Nah, itu disebut Melayu, orang datang. Tapi yang Melayu aslinya udah dikelompokkan ke orang darat. Iya, kalau Melayu yang lama-lama bercampur-campur kan makanya orang Belitung itu disebut ada turunan Bugis juga, ada turunan Keling, ada turunan Jawa, ada turunan Cina. Nah, jadi dia tidak bisa lagi mempertahankan identitas masing. Bahkan ada Aceh,
dia tidak bisa lagi mempertahankan identitas asal sehingga membentuk identitas baru yang disebut orang darat atau orang Belitung tadi. Oh iya, nah jadi dari sejarah tadi awalnya nama aja gitu ya Bang ya, dari nama terus akhirnya orang dan sampai sekarang akhirnya mempertanyakan identitas kita gitu. Nah, ini satu contoh menarik ya. Gimana tuh Bang? Jadi ada kawan kuliah aku di Jogja. Jadi namanya Subhan. Dia dari Buding sama kuliah di Jogja, tapi ganteng dia lah. Dia ganteng kan di sini sekarang di Beltim PNS. Jadi menurut aku terlalu ganteng. Kok ganteng amat deh gitu. Jadi tidak percaya gitu. Tidak percaya. Jadi waktu dipoto dengan saya sama-sama main bola. Iya. Kalau kita kan di Tanjung ya, dia kan di sana. Dia kan difotokan PS Beltim kan, PS Buding kan. Buding. Kan kayak pemain naturalisasi ya dia. Nah, kataku nggak mungkin. Pasti ada sejarah. Iya, ada sejarah. Nah, sampai lama kemudian ketemu. Ada satu momen di mana ketika aku datang ke dinas Budpar Beltim, mereka nunjuk kayak satu best fluid tentang pengangkatan Ngabehi Buding. Tapi aku nak minjam enggak diberi waktu itu karena memang dikonservasi kan. Nah, aku pergi kantin dan ketemu kawan deh kan. Aku jauh-jauh ke sini nak nengok itu, nak minjam awak, tak diberi. Apa kan kata? Bukan itu best fluid dari Buding kataku. Dari rumah belah tu kata. Oh, arsip tersebut. Iya. Baru aku langsung nyebut, aku tahu ngapa muka kau ganteng. Karena best fluid itu adalah best fluid tentang pengangkatan Ngabehi Buding. Ngabehi Buding ini yang orang sebut Raja Buding ini nasab politik ke Aceh Tamiang. Orang Aceh. Iya, Aceh Tamiang itu ke Parsi pula lari gini. Jadi kayak Sinbad gitu muka kan. Kata aku baru tahu. Muka itu artefak juga. Iya. Jadi kau tidak mungkin macam orang Arab kalau tidak ada data sejarah tentang kaitan dengan Arab. Karena aku lalu membuktikan dengan situasi tadi. Iya. Misal macam ada dulu Bapak Bang Budi KPLB ya. Aku nanya, Ikam nih muka macam orang Arab Pak. Kalau orang sekian ribu nyebut aku macam orang Arab. Jadi Ikam nih gimana Pak? Aku nggak tahu juga lah. Bapak aku Dudat, kakek aku Dudat, datu aku Dudat. Kan lah payah kan? Jauh benar berarti itu. Tapi aku yakin itu pasti ada kaitannya dengan Arab. Tapi saking tua kita lah nggak tahu lagi generasi keberapa Arab masuk tuh. Karena keturunan Arab terakhir kita ingat tuh, lahirkan meninggal di sini. Kita tidak ingat lagi Arab pertama tahun berapa Arab datang. Tapi karakteristik itu diwariskan terus lewat muka. Lewat muka tadi. Dapat ngakal muka kan? Iya. Tidak punya bulan dokumentasi lain. Tidak punya bulan. Karena nggak sampai datu kan rata-rata orang kita kan hanya sampai datu. Ingat lah. Lah ke atas tuh lah mulai lepas gitu kan. Kecuali dalam keluarga itu tertib dalam pencatatan. Kalau nggak saling nutur, rata-rata sejauh yang kami lihat hanya sampai datu orang tuh mayoritas dapat menelusuri atau menuturkan nasab. Kalau di Belitung maka kemudian ketika itu datu kan berarti lah jauh dan itulah orang Dudat lah. Lah payah benar menelusuri dan arti itulah terlalu jauh datang generasi pertama itu. Tapi yang jelas kata gue, karena aku punya pengalaman sebelumnya, ketika orang punya muka Arab dan belum menyebut aku tuh sekian ribu orang nyebut belum macam muka Arab, perlu ditelusuri gitu. Perlu ditelusuri dan aku yakin tuh pasti ada Jadi mun ganteng berarti ada keturunan. Oke. Kalau gitu kan kita kan agak kemana gitu ya. Menarik. Di situ baru di akhirnya kita aku cerita gitu jadi tertarik juga dengan sejarah. Oh iya. Itulah orang tuh kadang dimulai dari diri ya. Dari dirinya dulu Bang. Jadi harus ada ketertarikan, ada ya tadi kenapa sih pentingnya belajar sejarah. Nah, untuk anak muda sendiri nih Bang ya, dari sekian cerita tentang sejarah Belitung, orang-orangnya gitu, dan sampai akhirnya mempertanyakan identitas kita juga. Sebagai anak muda tuh harus dimulai dari mana sih Bang jadinya gitu kan ya, untuk bisa benar-benar dia punya kesadaran gitu. Dan
dan ketika udah sadar dia harus ngapain nih, karena kan yang kami tahu gitu ya, kalau misalnya di sekolah itu udah diajar ya sejarah Belitung, Bang. Cuma diajar ya sejarah Indonesia, itu pun hanya dari buku-buku tertentu. Nah, terus kalau apakah misalnya perpustakaan daerah kita lengkap dengan literatur sejarahnya, atau emang satu-satunya cara harus ke KPSB misalnya gitu ya, atau siapa gitu caranya, Bang, untuk memulai belajar ini? Iya, pertama kalau nak mulai itu bisa dengan ini, bagi yang lah tertarik apa yang lum? Boleh dari yang lum, siapa mun yang lah tertarik siapa? Kalau yang lum, ya kalau yang belum tertarik, pertama dia harus lihat konten-konten di luar negeri. Oh, yang menyenangkan dulu ya, Bang, ya. Konten luar negeri, mulai dari sejarah Korea misalnya, sejarah Amerika. Kadang kan orang-orang kita lebih silau dengan kebudayaan di luar kan. Iya sih, tapi nggak bisa juga kita lihat itu dari sisi negatif. Tapi lihat, kadang negara-negara itu mengedepankan sejarah budaya juga kan, terutama sejarah. Siapa tahu karena tertarik dengan tadi budaya luar, kita jadi mempertanyakan kan, apa Indonesia tuh tidak kalah keren kalau gitu kan, akhirnya nyari tahu tentang sejarah. Drama gitu. Korea itu sampai hari ini ada tema kerajaan. Tentang sejarah, tentang kerajaan. Nah, jadi tidak bisa film drama Korea, serial drama Korea itu dibuat kalau yang nulis skenario tidak tahu sejarah. Karena dia jelas-jelas buat drama Korea itu berlatarkan dinasti Joseon kan. Jadi dari situ aja misalnya biar harus nengok Korea nomika sebut-sebut belajar juga sejarah, tapi dibuat jadi drakor. Nah, berarti harusnya sekarang tantangannya kayak pengemas ada drama Belitung gitu. Jadi kan maksudnya di konteks yang sama bisa dilakukan oleh kolonial kan. Tinggal dikemasnya aja tadi gitu, dengan mempelajari sejarah. Bahwa belajar sejarah tuh enggak ketinggalan zaman. Toh dia bisa jadi produk tuh bisa jadi serial. Contoh mana? Lihat drakor sampai hari ini. Langganan Netflix misalkan. Lihat drakor tuh agak seimbang antara seri kerajaan kan seri sekarang. Kalau aku lihat kan kadang, aku kadang paling juga nengok. Biar muda rajin nonton itu. Tapi dia justru enggak ngambil pelajaran. Rajin aja nonton, padahal dia tahu itu tuh sejarah kan. Ada raja, ada pasukan, gitu. Nah, dari situ awal bagi yang belum tertarik. Yang belum tertarik. Kalau yang lah tertarik. Tapi soal sejarah itu kan, aku sangat tertarik sama bikin. Aku bisa bikin kerangka untuk bikin cerita. Untuk bikin cerita, tapi aku masuk ke episode atau apa. Jadi kan dalam bikin cerita itu kan yang paling penting kan studi ya. Risetnya. Karena riset itu bisa bertahun-tahun kan. Kecuali kalau kita misalnya bikin cerita yang memang imajinasi. Imajinasi artinya kita bikin setting sendiri, sifat sendiri dan seterusnya. Nah, kalau di Belitung ini sumber itu banyak nggak? Kalau sumber sejarah banyak. Riset itu banyak, makanya ini mungkin balik ke yang tadi, kalau lah tertarik, nah kira-kira belajarnya dari mana gitu ya. Nah. Sumbernya banyak benar, cuman kadang yang jadi masalah tuh keberanian atau keyakinan yang ngemas ya. Kan itu kadang kan sejarah itu data kok aku yang baca, kok yang baca bisa lain. Bisa ditangkapnya lain. Itu kelemahan dalam penafsiran kan, sehingga akhirnya dampak itu ke orang-orang yang user. Akunnya kini salah ke gimana ya? Kawan kan. Contoh yang terbaru nih Cerucok, kataku tadi. Sekarang kan itu tanggal 11 kini puncaknya muat teater. Oh, itu berdasarkan sejarah juga. Makanya kataku bahasa yang berdasarkan. Kalau berdasarkan kini panjang komplikasi ya. Kalau emang nak didebatkan atau berarti terinspirasi mungkin. Wah, bagus nah itulah. Terinspirasi jadi. Makanya akhirnya mereka bahasa pengantar tentang teater itu. Makanya baguslah sebenarnya nangkap. Jadi bahasanya jangan based on, tapi inspired by. Jadi ini terinspirasi oleh sejarah. Ini tidak mesti harus benar akhirnya datanya, tapi boleh kayak tadi kan sejarah kan berulang ya sebenarnya Bang ya gitu. Jadi kayak pengulangan sejarah itu, nilai-nilai sejarah itu yang akhirnya dimasukkan di dalam karya. Gitu. Jadi teater ini dipentaskan
terinspirasi oleh sejarah. Kalau terinspirasi kan bebas, tinggi subjektivitas. Subjektivitas karya itu jadi tinggi. Jadi akhirnya orang pun, itu versi dia, lah. Nah, gimana lagi? Karena dia nyebut dia terinspirasi oleh sejarah kan. Tapi kalau berdasarkan, tunggu dulu, kata orang, kata kami misalnya. Karena kadang orang itu walaupun bacaannya sama juga dipengaruhi berapa banyak bacaan. Saat dia cuma baca 2 buku, aku baca 10 buku, baca sesuatu lain hasil. Nah, pengaruh itu. Nah, jadi akhirnya, ini dulu mau nyebut berdasarkan sejarah. Tapi kalau nyebut terinspirasi sejarah, orang kan bebas kalau jadi terinspirasi. Oke. Berarti terus tadi kalau lah tertarik, akhirnya bisa dari sumber literatur yang ada. Nah itu lebih baik ke KPSB? Iya, sebenarnya Peta Belitung itu hanya kayak hubnya, kayak terminal lah, kayak pelabuhan lah untuk orang sampai ke sumber-sumber yang tadi disebut. Makanya setiap konten Peta Belitung itu menyertakan sumber yang bisa diklik. Ada sumber di Leiden, ada sumber di Werel Museum, ada sumber di arsipnya Amerika, kemudian ada banyak sumber. Jadi itu langsung ke buku digitalnya langsung. Jadi sebagai ruang untuk informasinya aja, tapi silahkan untuk cari lebih dalam lagi dari literatur yang aslinya. Gitu ya. Jadi itu yang membedakan mungkin Peta Belitung dengan pendekatan orang-orang terdahulu. Biasanya kan kalau orang-orang tua gitu tuh sejarah tuh di-keep benar kadang. Kesan kita nak nengok, kok nih nggak kuat. Siapa kau? Nah, kalau kami kadang nggak sampai segitu kan. Tapi kita dapat juga nyali orang-orang dulu. Karena kan kadang barang tuh mau diberi sembarangan, orang takut salah mawa, di error sendiri, sesat kan. Yang meri bertanggung jawab kan. Tapi kalau dulu kan komunikasi payah kan. Namun sekarang kan ada WA. Jadi waktu kita meri itu kita dapat nyusul ingat WA. Misalnya nak meri itu misalnya ada di raya. Nak diberi ada dia sagak, baru tergeledel, malah sama aku nak kayak sagak, nak nyebut bahwa itu kayak gini, nak maca nak bagian itu gini ya. Nah, jadi benda aku berilah bahan nih, yang biak nih, ini kalau bedi sesat maca. Oke, jadi berarti belajar sejarah pun tidak bisa langsung telan mentah-mentah ya Bang. Jadi harus ada pendamping lah gitu untuk belajar sejarah itu. Nah itulah fungsinya mungkin forum-forum kayak gini atau juga komunitas gitu, supaya belajarnya tidak salah arah gitu. Jadi kayak kalau tidak ngerti tanya aja gitu kan dengan orang yang lebih banyak tadi macanya mungkin kayak gitu. Itu di level yang nak serius ya. Nak serius. Tapi kalau misalnya untuk tahap pertama yang paling mendasar tuh diskusi. Misalnya makanya kadang di Belitung Tempo dulu itu beberapa obrolan tuh keliru, jelas keliru. Dan Bebek sering ngontak aku atau kemudian beberapa coba minta agar itu dilurus. Kataku tidak usah, itu kan obrolan media sosial. Gini seminggu kemudian kan lah jauh men-scroll. Nah, terus anak-anak nyusun skripsi pasti tidak akan pakai berdasarkan sumber itu gitu kan. Tapi paling tidak orang tuh lah berbicara sejarah. Dari awalnya tidak berbicara sejarah. Jadi sekarang asumsi aku ada 28.000 orang berbicara sejarah di Belitung. Dari yang dulu tak terukur. Ada 28.000 akun yang kita asumsikan itu manusia berada dalam diskusi sejarah. Terlepas aktif atau enggak. Dari awalnya ratusan. Itulah dulu. Kan awal berbicara dulu diskusi. Yang awal orang nggak bicara politik, ekonomi, selanjutnya kan. Jadi jangan ngeset terlalu tinggi untuk semua orang jadi ahli sejarah dulu. Orang yang penting attention ada dulu. Kesadaran untuk bicara sejarah dulu. Nah sekarang mungkin kalau ada yang pertanyaan gitu dari tadi, ada satu gitu ya Bapak yang rajin nanya nih sekarang. Mungkin yang lain Bapak-bapak atau ada kakak-kakak boleh kalau misalnya ada pertanyaan silahkan. Atau menanggapi komentar. Ada mungkin karena biasa orang tuh kalau dia dipantak atau kita tekan, dia akhirnya leave kan, pergi kan. Payah ngelakar sejarah, aku salah. Malas lah. Mana aku ngelakar politik.
Iya, nah mungkin itu sih jadi ketakutan Gen Z dan gen berikut-berikutnya gitu kan tentang sejarah ini banyak yang ya kalau ditanya kayak kok tahu apa tentang sejarah gitu sebagai anak muda ya soalnya ya pertama kami tidak nyari tahu gitu ya kan kami tidak punya keinginan untuk nyari tahu dan ketika kami tahu dan kami bicara tentang itu dijudge gitu kan kayak enggak salah kok enggak gitu sejarahnya gitu kan padahal harusnya diluruskan aja gitu dengan baik-baik diobrolin lah bagus sih nak bercakap itu kan dari yang sebelum orang enggak bercakap itu kami itu kadang standar kami lah kami buat kadang di komunitas baru kami uang bertindak itu kalau yang salah itu buku misalnya Ropa muat buku dan itu keliru maka kami lawan dengan buku. Karena buku efeknya dia menaun majang. Kalau karena tadi komen minggu depan kau cari lah, malas lah, nyekrol. Itu di komen pula, gitu kan? Komen kok selanjutnya, aduh, ya, tidak akan lagi lah dilihat orang, lah hilang lah. Jadi kalau nggak salah sikit lah wajar. Itu media sosial. Iya, kan? Kalaupun misalnya ada yang ngangkat jadi viral pula, tinggal dilawan pula. Kalau ya itu apa datanya gitu kan, tinggal digituin aja. Tapi kalau buku kan udah jadi sumber literatur berikutnya pula gitu. Nah itu yang mungkin akan jadi pengaruh ke generasi selanjutnya yang baca gitu dan mempercayai itu. Dan itu bisa jadi daftar pustakanya anak-anak mahasiswa gitu kan. Bahaya kalau udah dilawan. Itu baru kami harus tanggapi serius. Harus ditanggapi serius. Kalau bisa jadi snowball karena dari buku itu muncul skripsi, muncul tesis, disertasi. Ada pula muncul jadi profesor misalnya kan. Gawat amat itu. Dari sesuatu yang kita sadar itu salah, kita biare ada tumbuh seorang profesor. Gimana nasib gitu kan? Ada yang tahu, Charles kan udah kayak gini kan. Profesor nggak ngomong apa ya? Sebenarnya valid kan? Valid. Tapi berarti kalau misalnya ada yang berkeinginan untuk nulis buku tentang sejarah itu gimana dong? Jadi kalau misalnya tadi masih ada ketakutan ya gitu dengan sumber yang salah. Seharusnya ketika orang lah pada posisi nulis dia lah punya bekal mental cukup biasa. Atau terbuka dengan segala kritikan ya seperti kritik Pak Itam ini gitu. Jadi lanjut untuk revisi kalaupun memang ternyata ada data yang salah gitu. Dan itulah sejarah itu tidak pernah benar-benar final sampai muncul data sebenar kan. Jadi ketika dulu banyak sejarah kita yang harus dikoreksi sekarang itu aku nyebutnya bukan salah sejarah itu. Tapi beda konteksnya. Di sampai situ lah enggak. Ngerti kan maksudnya? Iya. Karena buku atau literatur yang dipunya enggak segitu. Misalnya orang nyebut kantor pusat itu dibangun tahun 1860. 1860. Di mana pendekatan logika orang zaman itu? Kantor pusat itu kantornya Beliton Maskapai. Awal. Kantor pusat yang gede. Nah, itu kantornya Beliton Maskapai. Maka orang cari sejarah perusahaan. Sejarah Beliton Maskapai itu berdiri tahun 1860. Makanya bangunan kantor dia diasumsikan dibangun pada 1860 seiring perusahaan berdiri. Kemudian hari ketemu peta Tanjung Pandan tahun 1878. Belum ada peta bangunan di atas itu sama sekali. Ini Bogor muat kantor. Jadi tidak dapat kemudian sikap kita yang menemukan data baru itu menunjukkan salah orang dulu. Bukan, karena dia tetap menggunakan pendekatan sumber dalam mengambil keputusan atau kesimpulan. Tapi cuman literatur atau sumber terbatas. Ketika muncul baru, kita tuh melengkapi pemahaman orang dulu. Jadi ini kalau mengaitkan misalnya dengan Al-Quran gitu ya, kita memahami ayat Al-Quran, kita juga harus tahu asbabun nuzulnya misalnya gitu ya, kayak apa ayat tersebut turun, tidak mentah-mentah langsung tidak kuang ini misalnya kayak harus perang, apakah sekarang harus perang misalnya kayak gitu kan ya, itu harus lihat dulu konteks ayatnya turun. Mungkin belajar sejarah pun seperti itu. Sama, akhirnya kan kalau kita belajar atau mengamati sesuatu dengan pendekatan tadi arah akhirnya ke agama juga. Iya benar. Maka kalau lihat logo peta Belitung itu orang bisa lihat kemana arah sebenarnya.
Wah, menarik ya pembicaraan tentang sejarah Belitung. Jadi untuk anak muda, silahkan untuk bicara aja dulu ya tentang sejarah. Walaupun belum jadi ahli sejarah, mungkin nanti dengan ngobrol dan akhirnya nyari tahu dan temukan sendiri ketertarikan itu, entah mulai dari siapa kakek akune gitu ya, kakek akune kakek siapa pula gitu, mungkin dari situ ketemu ternyata pahlawan di Belitung misalnya, atau ternyata ahli budaya di Belitung, jangan-jangan yang bikin ini bikin itu, atau jangan-jangan Bang bisa aja dari hal-hal yang mungkin dianggap sebagai misalnya dakwang ini di Belitung. Nah, jangan-jangan gitu tuh ada pula kenapanya dari sisi sejarah ya. Pasti ada sejarah. Banyak ya. Nah, kalau boleh tuh mungkin spill sedikit Bang, misalnya contohnya apa? Kayak kan kalau di Belitung tuh banyak antu. Minggu kemarin kita sempat bahas tuh banyak antu ini, antu ini, antu ini. Apa jangan-jangan ada kaitannya dengan sejarah juga? Dakwang ini, dakwang itu gitu. Iya. Misalnya orang cerita tentang penebok. Nah, itu apa tuh Bang? Penebok. Pemahaman penebok. Penebok itu kan identik dengan jerambah. Sebenar. Ada memang konteks waktu nyebut pihak sekolah. Tapi kita pasti paham penebok konteksnya dekat ke jerambah. Tapi kepala itu katanya dang jerambah kan? Awas ya penebok dari kepala orang. Itu biasanya untuk nakut-nakutnya biar kecil atau gimana? Udah dulu cerita. Oke. Udah dulu cerita. Kepala itu kemana? Kami kecil tidak tahu. Udah tahu waktu lagi kecil. Tapi tahu ada hantu penebok ini. Penebok. Jadi kepala itu kan dalam cerita lari ke bangunan. Jadi jerambah. Biasa untuk Surut-surut gitu ya? Untuk apa? Tumbal. Tumbal. Biasa cerita macam gitu kan. Maka kemudian identik bahwa penebok itu dengan jerambah tadi kan. Karena penebok itu ngincar kepala orang, kemudian kepala orang itu dijadikan tumbal untuk pembangunan. Infrastruktur yang dibangun. Padahal kalau misal kita nak nengok dari agenda sejarah, dari zaman Belanda sama sekalipun, nama proyek itu area terbatas. Area terbatas. Iya, tidak bisa sembarang dikunjungi, apalagi biar kecil, kan orang lagi begawe. Makalah kemudian menurut hemat kami dibuat cerita kayak gitu. Ini tadi nakut-nakutnya biar tidak membahayakan proyek tadi. Tidak banyak, misalnya ada orang kegiatan pembangunan jangan dekat-dekat. Karena ini Mika banyak kecelakaan. Kenapa kami bisa berasumsi macam gitu? Karena kan itu tadi kembali juga ke sejarah. Pencatatan tentang antu-antu atau sosok misterius di Belitung itu ada dari tahun 1870. Dari 1870. Nama-nama antu gitu telah dibuat list. Ada itunya dari arsip sejarah. Dan penebok lu masuk. Antu penebok lu masuk. Jadi dia lah zaman proyek kasar. Iya. Sekarang nyebutnya tumbal proyek mungkin. Iya, tapi itulah tadi kan sebagian kan pemahaman bagi ada film kan yang muncul belakang kan. Ya, penebok itu langsung diasosiasikan ke hantu kan. Padahal tapi tadi kalau kita baca sejarah, penebok itu masuk angkatan pertama. Siapa angkatan pertama hantu tuh memang Bang? Ada tadi orang pertama di Belitung, ini ada hantu pertama di Belitung. Itu ada angkatan-angkatan kan. Jadi kita lihat ini angkatan pertama apa agenda, angkatan apa agenda. Bedanya lah angkatan proyek kan. Kalau sekarang kan proyek kita lihat harus dipagar tuh. Dulu kan nak magar seng payah. Jadi akhirnya proyek itu terbuka gitu aja. Padahal tetap dia tidak kuang dimasuk sembarangan. Jadi dibuatlah semacam propaganda agar orang tuh tidak sembarang ke arah proyek. Khusus itu misalnya proyek dam di Gantong, PC. Kata orang penebok tuh ada nama Van de Boek kan. Van de Boek. Iya, Van de Boek itulah
jadi buzzer. Jadi Pandebok tuh ngabare mungkin ke kampung-kampung itu ada orang buat jarang apa gimana bendungan pice usah dekat-dekat. Sudah dekat Pandebok gitu. Mungkin nama Pandebok. Orang Belanda. Akhirnya gini ya biak. Kabit Humas. Proyek itu kan. Atau Pemda setempat. Tapi maksud aku terlepas dari itu semua itu kita kaitkan atau sandarkan pada sumber sejarah. Ada sumber sejarah. Jadi tiba-tiba muncul hantu Penembok atau istilah Penembok, padahal catatan kolonial tidak ada. Tidak ada gitu kan. Kok bisa spiral kemudian? Kita lihat sebelum ada enggak? Oh, enggak ada. Berarti agenda baru ini. Agenda baru. Mungkin disitulah diskusi muncul tuh tidak apa-apa gitu ya. Karena belum ada sejarah pastinya. Kecuali lah ada tadi sejarah pastinya. Kalaupun diperdebatkan balik lagi ke sumber aslinya itu tadi gitu ya. Menarik ini ya. Larangan yang apa? Oh, limpai. Itu di limpai. Oh, yang kicuan. Oh, limpai. Minum limpai itu. Nah, setelah tahu sedikit gitu ya tentang ini dan tentang betapa pentingnya ternyata mengetahui sejarah dan bahkan tadi kita bereaksi pun itu bisa jadi bagian dari sejarah. Nah, gimana sebagai anak muda kita bisa mempersiapkan mengukir sejarah yang baik juga ya tentang diri kita untuk nantinya akan entah itu dibaca atau dijadikan sesuatu yang lebih bermanfaat untuk generasi selanjutnya. Tapi ada satu hal yang belum dibahas tapi ini sama Rova tuh jadi catatan, yaitu tentang arsip gitu. Nah sekarang kan kita eranya media sosial, jadi nggak apa-apa kalau misalnya punya sesuatu yang berhubungan dengan dirinya, dengan lingkungan sekitarnya, apalagi dengan kita yang tinggal di Blitong, itu arsipkan aja gitu untuk foto atau apa gitu ya gitu kan, tulisan kejadian-kejadian dituliskan itu arsipkan dan ya share aja gitu di media sosial, tapi dengan catatan harus bisa dipertanggungjawabkan keasliannya agar nanti ketika generasi selanjutnya menganggap itu sebagai arsip sejarah gitu ya, mungkin digali lagi itu faktanya valid gitu, datanya valid. Benar itu. Nah itu kalau arsip itu salah satunya kan diari ya. Oh, diari itu bisa jadi bagian dari arsip sejarah ya? Kalau istilah dalam logbook istilah ya. Oh, logbook. Buku yang ditulis dari Kota Blitong itu. Ada yang dari logbook itu? Iya, itu kan salah satu sumber sejarah tentang pertambangan timah itu dari buku harian sebenarnya muncul. Buku harian perintis. Iya. Itu juga sebenarnya. Tadi cara mulai nulis itu yang paling aman tuh mulai diari. Jadi pengalaman pribadi ya tidak masalah, dan tadi tidak takut salah kalau misalnya pengalaman pribadi gitu kan. Tapi misalnya berguna. Tidak mesti harus tentang keseharian, tapi juga komen. Jadi kan kadang kita nulis diari itu curhat juga tuh. Misalnya Ropa misalnya tadi, gitu ya, Ropa misalnya di rumah kini hari ini ada diskusi dengan Bang Wayu. Payah belum banyak bubu lah. Ngomong ngantuk lah. Tidak apa-apa, jadi kan gini. Ini gimana ini ya, gitu kan. Ketika ditemukan, malah jadi konten sejarah nantinya. Tapi itu ruang paling privat yang bisa kita pakai. Tapi kemudian dapat memancing kita. Tadi kan gimana cari muncul itu kan. Karena setelah 5 tahun tuh kadang lah jadi sejarah bagi kita kan. Masa gak ya, Cuma aku tanya lagi Bang Woyuk, benar ke aku rupa aku salah tangkap. Salah tangkap itu. Nah tadi ditelusuri kan sejarahnya gitu. Akhirnya ada keinginan untuk mempelajari sejarah. Terakhir Bang Wahyu, ada pesan hidang kami anak muda yang di bawah generasi milenial tadi ya, Gen Z, Gen Alpha dan gen-gen lainnya. Silakan. Iya. Pertama untuk generasi muda Blitong tuh ikutilah zaman sebenarnya. Kalau sekarang zaman lagi hits tentang media sosial, teruslah ada di sana gitu. Kita jangan ketinggalan dalam mengikuti zaman. Karena orang-orang terdahulu kita selalu mengikuti zaman. Nah, kini setiap dari kita ada pasti terarah ke sejarah, terarah ke budaya, terarah ke teknologi, terarah ke bidang-bidang lain. Nah, tapi yang pasti ikutilah zaman. Karena Blitong itu dalam sejarah hampir tidak pernah ketinggalan zaman.
Gitu lah aku pikir. Oke, boleh tepuk tangan dulu. Terima kasih banyak Bang Wahyu. Sejarah Belitung jadi untuk anak muda ataupun mungkin dari generasi-generasi sebelumnya gitu ya, para senior itu tetap ikutin zaman gitu untuk memperkenalkan sejarah kepada generasi selanjutnya. Jadi teknologi yang ada itu jangan dilawan, tapi justru bagaimana kita bisa hidup berdampingan gitu dengan teknologi dan memanfaatkan itu untuk mengenalkan sejarah-sejarah, terutama sejarah Belitung kepada generasi yang akan datang. Sekian untuk malam hari ini, kritik Pak Itam episode kedua ya, tahu apa anak muda tentang sejarah Belitung. Kritik Pak Itam, tanduk peduli jadi kritik. Semoga yang disampaikan ini hanya pemantik agar kampung kita jadi semakin asik. Saya Raufa, saya dari pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagai hilang